Halo semuanya, selamat datang di channel Menjelang Fajar bersama gue, Maji. Pada video kali ini, gue akan menceritakan urban legend yang ada di kota Indramayu, lebih tepatnya di Jembatan Kali Sewu. Legenda ini berada di kota Indramayu, di mana pada zaman dahulu terdapat sepasang suami istri yang memiliki dua orang anak yang bernama Saidah dan Saini. Sang ayah bernama Sarkawi. Pada saat itu, Bapak Sarkawi ini berencana ingin pergi berangkat haji, namun di perjalanan menuju ke Mekah, dia bertemu dengan seorang penari renggong yang bernama Maimunah. Pada saat itu, Bapak Sarkawi ini jatuh cinta dan akhirnya dia memutuskan untuk menikahi Maimunah. Singkat cerita, pada saat itu Bapak Sarkawi menikah dan akhirnya meninggalkan istri dan anaknya yang di rumah dan tidak pulang selama 7 bulan. Sang istri karena merasa rindu dengan kehadiran seorang suami yang sudah lama tidak memberikannya kasih sayang baik lahir maupun batin, akhirnya terkena sakit sehingga menyebabkan dia meninggal dunia. Pada saat itu di rumah hanya tertinggal dua orang anak bernama Saidah Saini. Mereka berdua bersaudara dan sangat saling menyayangi. Mereka hidup berdua tanpa seorang ayah. Namun pada saat itu sang ayah mendengar kabar bahwa istrinya meninggal. Dan akhirnya Bapak Sarkawi memutuskan untuk pulang ke rumah dan mengenalkan istri mudanya kepada Saidah Saini. Dia terpaksa mengenalkan istrinya kepada Saidah Saini untuk bertujuan agar anaknya bisa terurus sehingga dia bisa nyaman untuk mencari nafkah. Saidah Saini yang ada di rumah tidak merasakan kebahagiaan pada saat ayahnya pergi bekerja ke luar daerah. Namun ibu tirinya Maimunah selalu berlaku kasar kepada kedua anak tersebut. Suatu ketika Bapak Sarkawi pergi bekerja dan Ibu Maimunah ingin pergi ke pasar. Dia berpesan kepada Saidah agar tidak memakai uang yang ditinggalkan di rumah dan juga tidak memasak beras yang ada di lumbu. Ketika Maimunah pergi ke pasar, sang adik Saini merasakan kelaparan. Dengan sangat terpaksa, Saidah memasak beras itu. Sepulangnya dari pasar, akhirnya Maimunah mengecek ke lumbung beras dan mengecek uangnya masih utuh, namun berasnya berkurang. Pada saat itu, Maimunah langsung marah besar kepada Saidah dan Saini. Kenapa melanggar perintah yang sudah diperintahkan? Hingga mereka berdua akhirnya dihukum. Pada suatu hari, Maimunah berencana busuk untuk membuang kedua anak itu di tengah hutan. Dia berpura-pura berlaku baik dan merayu kedua anak itu untuk pergi jalan-jalan ke kota. Namun, di tengah perjalanan, Saidah dan Saini ditinggal dan dibuang ke hutan. Sang ibu pun pulang dan Saidah Saini tidak tahu arah. Akhirnya mereka berdua terpaksa tinggal di hutan. Suatu malam, Saidah dan Saini didatangi oleh seorang kakek di mana mereka melakukan sebuah negosiasi, yaitu berupa penawaran bahwa sang kakek berencana ingin menjadikan Saini sebagai penari renggong dan Saidah yang akan menjadi tukang dendangnya. Namun
kakek memberikan catatan bahwa suatu ketika akan ada pembayaran dari janji yang sudah disepakati. Kesepakatan itu dilakukan oleh Saini, di mana dia bertemu dengan siluman buaya putih dan melakukan perjanjian. Memang perjanjian ini diceritakan bentuk jelasnya seperti apa, itu tidak tahu. Namun yang jelas antara kedua belah pihak, yaitu Saini dan siluman buaya putih ini melakukan sebuah perjanjian. Akhirnya mereka berdua sepakat. Setelah itu Saida dan Saini menjalani profesi sebagai penari renggong dan penabuh gendang, dan selalu pentas di sepanjang jalan pinggiran Sasak atau jembatan Kalisewu. Mereka keberlimpahan uang dan akhirnya mereka bisa berhidup cukup. Ketika itu sudah lama sekali mereka hidup bahagia, segala-gala kebutuhannya tercukupi. Hingga suatu ketika sang kakek datang kembali. Dia menagih hutangnya dan menanyakan, ini sudah waktunya bahwa Saini, kau harus membayar hutangmu kepada siluman buaya putih. Pada saat itu sang ayah Sarkawi memang sudah kehilangan kedua anaknya dan tidak tahu ada di mana. Lalu apa yang terjadi? Akhirnya Saini berubah menjadi seekor buaya putih. Namun dia berlari menuju Kalisewu dan akhirnya menenggelamkan diri. Pada saat itu Saidah kebingungan dan akhirnya Saidah pun berubah wujud menjadi bunga cempaka. Mendengar kabar tersebut, kedua orang tuanya, Bapak Sarkawi dan Maimunah, langsung berlari menuju Kalisewu dan memeriksa bagaimana keadaan anaknya. Namun pada saat itu Bapak Sarkawi berubah menjadi sebuah rakit dan ibunya Maimunah berubah menjadi pring ori. Cerita ini akhirnya tersebar luas ke seluruh tetangga kota di sekitar Indramayu, yaitu di Kerawang, di Cirebon, dan di seluruh Jawa Barat. Legenda ini akhirnya tersebar. Namun, apa hubungannya dengan tradisi lempar uang yang ada di jembatan Kalisewu? Ada beberapa pendapat dan ada beberapa informasi yang kami dapatkan bahwa yang pertama, tradisi buang uang itu dikarenakan pada dulu Saidah Saini selalu menari di sepanjang jalan pinggiran Sasak atau jembatan Kalisewu, di mana dia selalu mendapat saweran. Dan tradisi lempar uang itu bertujuan untuk menyawer kepada Saidah Saini. Namun ada informasi selanjutnya bahwa di jembatan tersebut ditunggu oleh sosok kuntilanak yang dimana terkadang mengganggu manusia yang melewati jembatan tersebut. Pernah terjadi sebuah tragedi kecelakaan bus yang berasal dari Boyolali, di mana bus itu terbakar dan menewaskan 67 orang dan hanya 3 orang saja yang selamat, itu pun hanya anak-anak. Hal ini dikait-kaitkan bahwa kejadian tersebut karena ada peristiwa atau pengaruh mistis dari adanya sosok kuntilanak tersebut. Namun beberapa informasi yang kami dapatkan dari warga sekitar yang memang sudah berusia lanjut di situ, bahwa memang tradisi buang uang itu sudah ada sejak zaman Belanda. Dan ketika mereka bertanya kepada sesepuh mereka di zaman dulu, mereka juga berikan jawaban yang sama bahwa ya tradisi buang uang itu sudah ada sejak dulu, seperti itu.
Mungkin masyarakat sekarang berpendapat dan mengikuti tradisi tersebut, di mana pada saat melewati jembatan Kalisewo, mereka selalu membuang uang dengan bertujuan agar menolak datangnya sebuah bala atau celaka. Namun ada juga yang berpendapat bahwa semua orang yang menunggu atau mengais uang di sepanjang jembatan Kalisewo itu tidak semuanya berwujud manusia. Sehingga banyak sekali orang-orang tidak berat hati untuk melemparkan koin-koinnya seperti itu. Demikianlah cerita yang bisa saya sampaikan. Adapun yang harus diambil dari cerita ini yaitu pertama, sebagai manusia kita harus pasrah dengan takdir dan nasib yang sudah digariskan oleh Tuhan. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa makhluk-makhluk halus tersebut memang benar adanya. Sehingga tidak salah jika memang kita bermaksud untuk menjaga diri dengan diniatkan sedekah. Jangan diniatkan untuk menghalangi bala, tapi diniatkan untuk bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan uang kecil kita yang ada di sepanjang jembatan Kalisewo. Untuk mengakhiri video ini, saya ingin sampaikan jika teman-teman memang mendengar versi cerita yang lebih lengkap, kalian bisa tulis di komentar. Adapun saya memohon untuk dukungan dan support dari teman-teman untuk bisa subscribe channel Menjelang Fajar, dan jangan lupa like videonya, dan satu lagi jangan lupa share juga ke teman-teman kalian.